sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan nikmatnya pada subuh yang mulia ini tanggal 23 Juni 2023 atau bertepatan pada tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, selawat mengirim salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi telah beliau. Yang saya hormati Pak Brigjen Jawari yang telah hadir di masjid kita ini. Yang saya hormati adinda kita pimpinan Naudah yang selalu setia menemani Pak Jenderal. Yang saya hormati pula Ketua Imam Ikatan Muballigh Antar Masjid Haji Sutrisno. Jadi Pak Jenderal, kalau kekurangan Ustaz, insya Allah Imam bisa membantu kita. Insya Allah akan kita audisinya. Yang saya hormati juga Ketua BKM Masjid kita ini Ustaz Zulkifli Damani. Insya Allah saya alhamdulillah berapa hari sakit ya. Dan mantan juga Pak BKM ya, Ustaz Zakaria, alhamdulillah. Dan Bapak Profesor kita ya, saya tahu Ustaz Prof, alhamdulillah. Dan adinda ini yang dewan yang selalu menemani saya kemanapun, alhamdulillah. Ini perlu saya garis luruskan. Nanti kalau nggak lurus bengkok terus ini. Jadi adinda Burhan selalu mengatakan saya Pak Kiai. Maaf, syarat-syarat Pak Kiai itu ada 3. Yang pertama, Kiai itu harus memiliki pondok pesantren. Sementara saya nggak punya pondok pesantren, yang punya adalah pajak kedai cuma di Peringgan. Yang kedua, syarat-syarat Kiai itu harus pandai baca kitab kuning. Sementara kitab saya putih semua. Yang paling berat ini Pak Jenderal, saat Pak Kiai ini harus memiliki istri 2. Sementara istri saya cuma 1, itu pun tiap hari saya direpetin. Kena marah sama guru Batak, obat. Jadi katanya, Bi, kalau kita di dunia ini jumpa, Bi, apa di akhirat nanti jumpa kita, Bi? Dalam hati saya, cukuplah di dunia ini aja jumpa. Guru namanya Khadijah Guru Burning atau Pasaribu. Alhamdulillah, selamat datang Kiai kita Zulfikar Hajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada saya, amin ya rabbal alamin. Nama saya Pak Medan. Medan itu pemberian dari Kiai kita di Madura. Jadi Pak Jenderal, kalau cerita di kampung Pak Jenderal, saya sudah nggak asing lagi di Surabaya dan Legitang. Karena saya sering bermalam di Bungorasi satu. Sering juga bermalam saya di Pasar Turi. Itu apa? Untuk begitu pesantren di Madura, nginap kadang-kadang di Bungorasi, Bu, sambil menunggu bis atas Pak Jenderal. Alhamdulillah. Jadi kampung beliau ini sudah saya pergi tahun 91, alhamdulillah saya sudah datang ke kampung beliau. Alhamdulillah hari ini beliau datang ke kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tugas beliau selalu Allah berkati di mana saya berada, terutama di Kota Medan dan Sumatera Utara ini, Pak Jenderal. Saya ingin mengatakan ada 3 menjadi tamu Allah. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang berangkat ke tanah suci menjadi tamu Allah. Alhamdulillah, sudah pada berangkat ke tanah suci apa belum ini? Insya Allah. Saya tidak sombong ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Umur 6 tahun saya sudah ke haji, sudah naik haji. Kebetulan tetangga saya ketika itu Pak Jenderal sakit, dan saya disuruh naik ke atas dia untuk memijak-mijak badannya. Dan kebetulan tetangga saya ketika itu sudah haji.
Jadi kalau cerita naik haji, Ibrahim naik haji. Tapi kalau berangkat haji, insya Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi tamu Allah itu apa? Yang pertama orang yang mengaji majlis zikir. Masya Allah ini luar biasa ini. Ada pengajian datang, ini menjadi tamu-tamu Allah. Luar biasa. Apalagi setelah menjadi tamu Allah ini datang ke majlis zikir, mendapat ilmu. Masya Allah luar biasa. Syukur-syukur pulang nanti mendapat beras. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita begitu tadi kan? Alhamdulillah. Sehat semua nih kan? Bu-ibuku sehat semua? Alhamdulillah Bu. Jadi jangan pernah lupa datangi majlis zikir, datangi majlis ilmu. Untuk apa? Untuk menjadi tamu Allah. Yang ketiga yang terakhir, saya tidak mempercepat saja waktunya karena waktu kita sangat mendesak ya juga ya. Yang ketiga yang menjadi tamu Allah adalah orang yang sering datang ke masjid. Yang menjadi pertanyaan sekarang Pak Jenderal, Pak Kiai, yang datang ke masjid ada ketakutan sekarang orang. Ketakutan. Saya tadi di WA sama kawan saya. Bang Jun Pawi Medan, iya ada Pak. Katanya Bang mau ngomong apa ceramah di depan Wakapolda, iya ada Pak. Mantap juga lah Bang, mau tengok. Biasanya mau berikan aja, belum tahu dia siapa. Ada apa? Tolonglah Bang, sampaikan kepada Wakapolda. Semenjak ada geng-geng kereta ini, udah hampir berapa tahun saya udah jarang ke masjid ini. Dan tak nampak lagi saya buka akses ke masjid. Banyak kali dosa saya. Ada apa rupanya Bang? Takut kali saya dibekal. Baru pula saya beli kereta Mio yang baru. Katanya Pak Jenderal. Insyaallah. Jadi ibu-ibuku, bapak-bapakku yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya sekarang ini banyak pengajian-pengajian di masjid di Kota Medan ini. Ada pengajian daripada hadis, ada pengajian daripada tafsir, mengundang profesor yang luar biasa. Yang menjadi masalah Pak Jenderal, yang datang jamaahnya di kadang-kadang Pak Kiai cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang yang datang. Insyaallah. Ada di masjid. Kenapa? Kami ketakutan. Inilah masalahnya. Ada apa ini? Kalaulah kita mau bisnis di antara ulama, antara kepolisian, antara ustaz, mari kita saling duduk kerjasama. Bagaimana bisa kita memakmurkan masjid Allah ini? Tidak bisa ustaz langsung datang. Mari kita makmurkan masjid. Ustaz itu berapalah kekuatannya? Ya, kalau datang untuk Jumatan, kadang-kadang tak mau datang Jumatan. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pulang-pulang dari pengajian ditanya sama jamaah, apa kata Ustaz Jun panggilan itu? Bertakwalah kepada Allah katanya. Lain dari katanya saya bilang, lain yang dimaksud. Akan tetapi ibu-ibuku, bapak-bapakku, kalau misalnya di antara kepolisian yang sudah hadir, antara ulama yang sudah datang, antara Kepling, antara BKM, insya Allah kita bisa duduk bareng. Bahkan masjid-masjid di Kota Medan ini insya Allah Pak Jenderal, Pak Kiai akan ramai. Ya bisa kita harus hidup sendirian. Oh, Kapolsek, apa yang telah dilakukan oleh Kapolsek? Alhamdulillah, semenjak menjabat Kapolsek kami gak lupa dia mengkhatamkan Al-Quran. Dan itu. Oh, Kepling, alhamdulillah Pak, semenjak menjabat jadi Kepling, beliau bolak-balik dari umrah. Bukan itu. Oh, wakil PKM, oh Pak PKM, ada apa dengan Pak PKM? Alhamdulillah, semenjak terpilih PKM kami tak lupa dia melakukan Al-Quran. Bukan itu. Tapi bagaimana bersinergi? Semenjak menjabat Kapolsek, alhamdulillah, kehilangan kereta pun tidak ada, begal di mana-mana tidak ada, orang nyaman ke masjid ini. Setuju Bu? Setuju semua? Setuju. Kenapa? Mitra kita, kerjasama mitra antara ulama, antara kepolisian, antara pemuka agama, antara tokoh-tokoh masyarakat bisa hadir di masjid ini. Kenapa? Karena satu, keamanannya mantap. Macam manapun hebat tabligh, macam manapun hebat pengajian, kalau seandainya kita datang, kereta kita hilang,
Kalau kita datang ke sana, ada begal di mana-mana. Kira-kira ibu-ibu takut nggak ke masjid? Jadi Pak Jenderal, jadi Pak Kiai, mari bersama-sama pada subuh kali ini. Kemitraan yang paling mantap adalah bersinergi antara ulama dan umara. Inilah yang kita inginkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan bagaimana kita bisa mendapat, bagaimana kita mendapat kebersamaan kita, hadir kita ke masjid ini bisa dalam rangka apa? Bersilaturahmi dengan para ulama, dengan umara. Itulah yang kita inginkan. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebersamaan kita. Dan ibu-ibuku, ya bapakku, yang biasanya menengok jenderal di TV, tak usah jauh-jauh lagi. Ikut sajalah pagam roda. Di mana ada pagam roda, ibu-ibuku, mari kita hadirkan. Kita semua akan masjid. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mari kita dengar daripada jenderal kita. Allah akan memberikan kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.